Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar praktik mafia tanah di Bekasi, Jawa Barat. Dan tak tanggung-tanggung, mafia tanah ini pun melibatkan pejabat negara berseragam, mulai dari camat, lurah, kepala desa, hingga kepala dusun. Dan para pelaku pun memalsukan surat-surat sertifikat kepemilikan tanah dan dicatat dalam buku resmi kelurahan. Mafia tanah lazim kita dengar dan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang ingin membeli maupun menjual tanah miliknya, karena sering ditemukan sertifikat ganda ataupun asli tapi palsu. Polda Metro Jaya baru saja berhasil mengungkap praktik mafia tanah di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, 11 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan aparat negara, mulai dari camat, lurah, staf kelurahan, kepala desa, hingga kepala dusun. Para pelaku yang seharusnya menjadi pengayom bagi warganya justru memanfaatkan jabatannya untuk merebut tanah warganya sendiri. Modus yang dilakukan pelaku membuat surat-surat palsu yang berkaitan dengan tanah. Kemudian surat palsu dicatat di dalam buku resmi milik kecamatan. Tidak hanya itu, pelaku juga kerap memperkarakan status kepemilikan tanah warga. Modus yang mereka lakukan adalah ketika seorang korban ini punya tanah, Saudara L ini, Ibu L, dia punya tanah sejak tahun 2003. 73 ya, maaf 73. Kemudian di tahun 2014 dia mendapat informasi dan juga di lapangan dia didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku memiliki tanah dengan warkah yang lengkap. Jadi para tersangka ini membuat girik palsu. Girik adalah bukti kepemilikan tanah, salah satu bukti kepemilikan tanah. Kemudian surat keterangan tidak sengketa yang dibuat dan ditandatangani serta dicap oleh kepala dusun hingga camat. Kemudian keterangan waris palsu. Kemudian keterangan tidak sengketa, surat kematian palsu. Sehingga ketika warkah ini sudah lengkap, maka seolah-olah terjadi akta jual beli. Kepolisian masih mengembangkan kasus mafia tanah melibatkan pejabat negara ini, karena masih banyak surat-surat tanah palsu yang beredar di masyarakat. Pasalnya, para tersangka sudah belasan tahun menjabat dan leluasa menjalankan aksi kriminalnya hingga tercium aparat kepolisian. Para tersangka dijerat pasal 263 tentang pemalsuan data otentik dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Hendra Riyadi, JAK TV. Iya, dan pemirsa, untuk bahas tema kita pada hari ini, yakni mengenai terbongkarnya mafia tanah berseragam. Di studio telah bersama kami AKBP Nur Edi Irwansyah, Kasubdit Harda. Selamat malam, Bang Edi. Selamat malam, Mas. Sehat, Bang Edi ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, Bang Edi. Ini pertama kita bisa diceritakan dulu nih, kira-kira kronologi dari adanya kasus mafia tanah yang kembali mencuat nih, Bang. Baik di Bekasi dan juga Jakarta Timur belakangan ini, Bang. Oke. Untuk kasus, kita ada mengungkap 2 kasus mafia tanah, yaitu satu di Bekasi dan satu lagi di Jakarta Timur. Betul. Untuk kasus Bekasi itu adalah tanah masyarakat, yang mana tanah masyarakat itu mempunyai sertifikat hak milik dengan luas sekitar 7.700 meter persegi. Dan kemudian tanah tersebut suatu ketika diduduki oleh para pihak yang mengklaim bahwasanya tanah itu adalah miliknya berdasarkan akta jual beli yang dibuat di kecamatan. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, ternyata akta jual beli tersebut diduga palsu, dikarenakan akta jual beli tersebut ditandatangani oleh camat selaku PPAT, dibuat oleh camat di tahun 2012, di bulan Juni 2012, padahal camat tersebut di bulan Mei 2012 sudah tidak menjabat lagi. Baik. Kemudian dicatatkan di bulan Desember tahun 2011, yaitu di tanggal 31 Desember 2011. Padahal di buku tanah di tanggal 30 bulan 12 tersebut sudah ditutup oleh camat, namun di tanggal 31 dicatatkan kembali. Baik. Berdasarkan keterangan itu, kita kemudian lagi melakukan penyidikan lebih lanjut. Ternyata AJB akta jual beli yang diduga palsu tersebut dibuat oleh para penjual dan dilakukan jual beli kepada pembeli dengan surat keterangan yang palsu juga, yaitu semacam surat tidak sengketa, kemudian surat kematian yang mengatasnamakan salah satu yaitu Raci yang meninggal tahun 73, padahal faktanya
yang bersangkutan meninggal tahun 2006 dan surat keterangan waris yang menyatakan tidak mempunyai ahli waris padahal dia masih mempunyai ada 5 orang anak. Jadi bisa dikatakan ini sangat jelas sekali bahwa ini fiktif begitu Bang ya? Ya, itu fiktif sekali. Dan untuk kasus ini melibatkan aparat pemerintahan dari kepala dusun, kepala desa, bahkan camat. Bahkan camat, baik. Ya, terhadap kasus ini kita sudah menetapkan 11 tersangka dan 5 tersangka bahkan sudah tahap 2 sudah dilimpahkan ke penuntutan di Jaksa Penuntut Umum, sedangkan 6 lagi dalam masih proses di penyidikan. Baik, kalau itu tadi kan di Bekasi terlibat 11 orang begitu Bang ya. Nah, kalau untuk di Jakarta Timur sendiri Bang ini bagaimana? Untuk Jakarta Timur sendiri adalah kasusnya yaitu tanah Pemprov DKI, yang mana tanah Pemprov DKI tersebut sejak tahun 85 sudah dibeli oleh Pemprov DKI melalui jual beli, yaitu terhadap SAM nomor 75 atas nama Joni Stianto. Kemudian setelah dibeli oleh Pemprov DKI tahun 85, tahun 92 sertifikat hak milik tersebut atas nama Joni dimatikan, kemudian ditimbulkan kembali sertifikat hak pakai atas nama Pemprov DKI, dikarenakan sudah jual beli kepada Pemprov DKI. Namun di tahun 2014 ada salah satu pihak yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah miliknya berdasarkan sertifikat nomor 75 yaitu atas nama Joni Stianto itu. Yang mana sertifikat tersebut sudah distempel oleh BPN bahwasanya sertifikat tersebut sudah tidak berlaku lagi, bukan produk dari BPN. Jadi sebelumnya sudah ada stempel namun bisa diberlakukan lagi begitu ya? Ya, dengan sertifikat palsu tersebut dikarenakan itu adalah bukan produknya BPN, salah satu pihak ini menggugat Pemprov DKI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan kemudian di tahun 2015 sudah diputus bahwasanya sertifikat hak pakai milik Pemprov DKI dibatalkan, kemudian diperintahkan oleh pengadilan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pihak penggugat. Bang, ini yang menarik, sudah tidak berlaku tapi kok masih bisa dilakukan gugatan begitu Bang? Ini masih dalam tahap penyidikan kita. Kalau itu kan proses di keperdataan. Kita tidak masuk ke dalam proses ke pengadilan. Kita hanya masuk dalam proses penyidikan yang diduga sertifikat itu adalah sertifikat palsu. Jadi masih dalam lanjutan lebih lanjut begitu Pak ya. Nah, ini terkait dengan 11 orang tersangka tadi sudah 5 orang dimasukkan ke tahap kedua begitu. Kalau untuk di Jakarta Timur sendiri? Jakarta Timur kita ada 1 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan, sedangkan 7 laginya dalam proses penyidikan pengumpulan alat-alat bukti. Baik. Dan apakah ini kira-kira dari kedua daerah ini baru pertama kali ini dilakukan Bang? Untuk saat ini, untuk pengungkapan kasus mafia tanah yang lengkap seperti ini, yaitu melalui aparat desa, baik sampai kecamatan, baru kali ini kita lakukan. Baru kali ini begitu ya. Nah, ini kira-kira informasi dari Bang Ade Ari sendiri, informasinya di Bekasi masih ada sekitar 163 lagi akte jual beli yang ibaratnya masih masuk dalam list rencana dia begitu Bang. Betul. Ini bisa dijelaskan Bang? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di buku tanah di kecamatan itu sudah ditutup di tanggal 30 Desember 2011. Setelah ditutup, kemudian di lembar selanjutnya itu dicatatkan lagi sejumlah 163 akta jual beli yang diduga palsu dengan luas yang bervariasi, ada 100, 200 sampai 1000-an meter persegi. Dan itu kita sedang melakukan penyidikan lebih lanjut, termasuk kita menghimbau kepada masyarakat yang telah melakukan pembelian, kemungkinan masyarakat yang membeli tanah itu juga menjadi korban penipuan. Jadi harus sangat jeli sekali untuk melihat hal ini begitu Bang ya. Nah, ini kan bisa dikatakan tadi tersangkanya terlibat dari kepala dusun, kepala desa, bahkan sampai kecamatan dan lurah. Ini kira-kira setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, masih ada tersangka baru Bang? Kemungkinan masih ada tetap tersangka. Dan kira-kira masih dalam pejabat daerah juga atau bagaimana nih? Itu nanti akan kita sampaikan setelah nanti terungkap lebih jelasnya. Baik. Dan sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pejabat daerah terkait? Oh ya, dalam proses pengungkapan mafia tanah ini kita selalu berkomunikasi dengan BPN. Untuk wilayah Bekasi kita komunikasi dengan Kanwil BPN Jawa Barat, dan untuk wilayah DKI kita komunikasi dengan BPN Kanwil DKI Jakarta. Baik. Dan Bang Edi, ini kira-kira kalau pemalsuan masalah tanah ini yang terlibat tuh kira-kira siapa aja sih Bang? Untuk dalam kasus ini, baik di Bekasi itu yang terlibat adalah pangkat desa sampai pangkat kecamatan. Sedangkan untuk mafia tanah di Jakarta Timur ini kita masih mendapatkan fakta-fakta adalah kalangan sipil yang terlibat. Sedangkan pemerintah kita belum menemukan adanya
alat bukti menyangkut ke aparat pemerintahan. Baik, dan Bang Edi, ini kan di Bekasi sendiri kasusnya terlibatnya masalah ataupun masyarakat umum begitu ya. Nah, ini ketika pemilik aslinya malah menunjukkan sertifikat yang asli, dari pihak pemerintah sendiri ataupun pejabat terkait itu menolak bahwa mengatakan ini tidak asli. Ini dari masyarakat umum ini sudah ada perlawanan begitu, Bang? Untuk masyarakat tentunya setelah mengetahui lahan miliknya dikuasai oleh pihak lain, membuat laporan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti, dan kemudian kita tindak lanjuti sampai terungkap ada 11, saat ini ada 11 tersangka dan menyita beberapa dokumen yang diduga palsu. Jadi bisa dikatakan laporan ini berkat dari laporan masyarakat sendiri begitu ya. Betul. Nah, untuk di Jakarta Timur sendiri ini kan ada seorang inisiator berinisial S begitu, Bang. Ini awal mulanya dia bisa menggunakan ataupun bisa memiliki data-data tanah ini, kapasitas dia sebagai apa ini, Pak? S ini adalah sipil, kemudian dia mengetahui bahwasanya tanah Pemprov DKI ini ada di wilayah Cipinang Cepedak yang saat ini dijadikan samsat. Kemudian dia menghubungi ahli waris yang diduga diiming-imingi dengan persentase 25%. Apabila berhasil, kemudian inisiator S ini semua menyiapkan dokumen-dokumen palsu tersebut dan kemudian melakukan gugatan di pengadilan. Jadi bisa dikatakan karena ada koneksi dengan orang dalam lah, kurang lebih begitu, Bang ya? Sampai saat ini belum kita temukan. Jadi masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Nah, ini kan dokumen palsu seperti ini kan, seperti akta jual beli ataupun sertifikat palsu ini sepertinya mudah untuk didapatkan. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa menghindari ini, Bang? Untuk menghindari penipuan dalam jual beli tanah, tentunya masyarakat mesti melakukan check and recheck. Pertama, mesti melakukan pengecekan apakah yang penjual itu betul-betul berwenang berhak melakukan penjualan. Kemudian koordinasi dengan pihak setempat, baik aparat pemerintahan, dan kemudian adalah menanyakan kepada BPN apakah terhadap objek tanah yang mau dibeli tersebut sudah timbul hak lain atau belum. Betul. Jika sudah timbul hak lain, maka patut dipertanyakan. Baik. Dan ini ketika nantinya misalkan pemilik aslinya itu melakukan gugatan gitu, Bang, dan tiba-tiba ditolak oleh pengadilan sendiri, nantinya dia bisa melapor kembali kah atau gimana ya kasusnya? Pemilik kalau melakukan gugatan, antar gugatan di pengadilan itu adalah keperdataan masalah kepemilikan, sedangkan di pidana itu adalah masalah perbuatan pidananya, kesalahan manusianya. Baik. Dan sejauh ini, Bang Edi, pasal yang dikenakan kepada para tersangka ini apa? Saat ini kita menetapkan pasal 263, yaitu pemalsuan terhadap surat dan dengan ancam hukuman maksimal 6 tahun. Baik di Bekasi dan juga Jakarta Timur. Betul. Baik, terima kasih banyak Bang Edi telah hadir di studio JAK TV. Dan pemirsa, ini seorang ibu melahirkan bayi kembar 3 di dalam mobil tanpa bantuan medis. Dan informasi lengkapnya sudah ada berikut ini, tetaplah bersama kami.